there's not much to do when all I Menulis surat dengan pena akan dikirim ke ujung benua. Tak peduli banyak yang menghina, yang penting rezeki halal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Jadi teman-teman, seharian kemarin gitu ya, aku kan benar-benar sibuk banget ya. Siapa nih yang udah nonton video aku gitu ya, aku kan bilang ya kalau aku tuh sibuk banget dari pagi sampai malam. Teman-teman, itu aku setelah pulang dari acara gitu ya, yang aku masuk suku gitu teman-teman. Nah itu tuh sekitar jam 12-an, lebih kurang jam 12-an lah sampai di rumah gitu ya. Dan itu tuh badanku udah benar-benar kayak remuk banget rasanya gitu ya, capek banget gitu teman-teman. Dan alhasil tadi pagi aku tuh bangunnya agak kesiangan gitu ya, tapi ya nggak apa-apa sih teman-teman walaupun kesiangan, karena memang Pak suami itu tadi aku bikinin bekalnya itu yang simpel aja, yaitu telur dadar gitu ya. Karena memang Pak suami tuh yang minta telur dadar gitu ya teman-teman buat menunya gitu ya. Jadi ya masak simpel doang gitu. Setelah Pak suami pergi kerja, langsung deh aku tuh gercep gitu ya teman-teman buat ngurusin cucian. Ya Allah, ini tuh cucian juga udah ini ya udah pada lumayan numpuk ya walaupun setiap hari dicuci. Oke, alhamdulillah jemuran pakaian udah selesai nih teman-teman. Cuaca itu lumayan panas dan juga lumayan berangin. Nah, di sini aku lanjutin kegiatan aku ke kamar ya. Nah, ini aku mau beresin kamar dulu. Ya ampun, ini tuh area yang jarang banget bersih dan rapi ya teman-teman. Kamar ini tuh keseringannya tuh berantakan gitu ya, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga punya anak-anak, punya bocil ya teman-teman. Palingan itu rapinya itu kayak cuman sebentar doang. Tapi nggak apa-apa sih walaupun rapinya cuman sebentar doang, tapi setidaknya itu adalah gitu ya waktunya rapi gitu teman-teman. Karena beneran deh teman-teman, kalau misalnya anak-anak itu kalau misalnya pas lagi memang mereka tuh mau main gitu ya, pas aku habis beresin kamar ini ya nggak lama gitu, bentar lagi mereka kesini lagi, ya udah palingan diobrak-abrik lagi deh itu bantal-bantalnya gitu ya. Tapi ya seperti yang aku bilang, nggak apa-apa, namanya juga anak-anak gitu ya. Karena kalau misalnya anak-anak itu teman-teman makin dilarang ya makin kayak disuruh gitu ya. Jadi ya udahlah, harap maklum aja. Oke, alhamdulillah ini udah selesai disusunin bantal-bantalnya. Aku taruhnya di situ aja biar nanti pas anak-anak itu mau main-main di atas kasur itu tuh nggak ngeganggu gitu ya, karena bantalnya ada di atas kasur teman-teman. Karena udah kebayang banget sih anak-anak itu bakalan ngeloncat-loncat gitu ya di sini nanti. Oke, alhamdulillah satu persatu kerjaan selesai teman-teman. Ini kamar juga udah lumayan rapi nih teman-teman. Tumben ya kamar itu rapinya agak pagi, karena tadi tuh anak-anak juga bangunnya agak pagi. Padahal tadi malam tuh tidurnya itu tuh udah lumayan malam gitu ya. Tapi tadi tuh mereka bangun karena ngedengar suara motor ayahnya gitu teman-teman. Ya begitulah ya. Padahal aku tuh udah suruh Pak suami buat dorong motornya, tapi ya gitu deh teman-teman. Pak Sam itu buru-buru gitu ya. Jadi ya udah deh langsung dinyalain motornya. Alhasil anak-anak itu bangun dan pastinya berdrama, lumayan nangis-nangis gitu. Oke, di sini aku lanjut buat ngurusin cucian piring juga. Tadi itu udah nyusun piring juga gitu ya. Dan ini aku juga sambil ngerebus air nih teman-teman. Kadang itu ya teman-teman, untuk ngerebus air ini gitu ya, kadang aku sempetin di pagi hari gitu ya, kadang di sore hari, kadang di malam hari gitu ya. Tergantung kapan aku ngerasa ada waktu yang pas aja gitu. Pokoknya waktunya kalau untuk ngerebus air itu yang memang aku tuh lagi ada di dapur gitu ya, jangan yang lagi kemana-mana gitu. Karena biasanya aku tuh kalau misalnya udah yang kemana-mana teman-teman, pasti aku tuh lupa sama air gitu ya. Kadang itu aku isi airnya itu penuh gitu ya, pas aku nyadar tiba-tiba airnya udah tinggal separuh gitu ya. Jadi kan sayang banget ya teman-teman untuk gasnya. Jadi untuk mengantisipasi, karena aku tuh sering lupa ya, aku tuh ngerebus air kalau memang pas aktivitas aku tuh lagi ada di dapur gitu. Makanya aku tuh nggak bisa yang selalu ngerebus air itu banyak-banyak ronde gitu ya. Pokoknya tergantung aja kapan aku tuh ada di dapur, udah gitu aja teman-teman. Bahkan kadang sambil aku ngedit, sambil aku voice over, kadang aku juga sambil ngerebus air. Karena kan aku voice overnya itu keseringannya tuh di dapur ya. Seringnya itu di ini sih teman-teman, di ruang tamu yang di samping dapur gitu, yang ruang tamu yang belum jadi. Jadi kan tetap kedengaran ya kalau misalnya airnya itu udah mendidih gitu. get you, you're all I know, what I need.
Pokoknya sekarang itu ya teman-teman, kalau untuk nyuci piring alhamdulillah rasanya itu kayak menyenangkan gitu ya teman-teman. Karena beneran deh untuk orang yang badannya gemoy kayak aku ini teman-teman, aku tuh lebih senang untuk urusan nyuci piring itu berdiri gitu ya daripada harus duduk. Karena kalau duduk terlalu lama itu rasanya pegel banget gitu ya. Nah kalau sekarang kan nyuci piringnya udah bisa sambil berdiri kayak gini. Jadi menurut aku tuh lebih enak gitu ya teman-teman nyuci piring, dan juga nggak terlalu capek gitu ya. Padahal kalau misalnya nyuci piring duduk itu sebenarnya nggak capek, tapi entah kenapa aku tuh ngerasa badanku tuh pinggangku tuh lebih pegel gitu ya teman-teman. Apalagi kalau cuci piringnya itu banyak. lay down beside you. When I Nah, di sini tuh cucian piringku itu memang lumayan banyak ya, teman-teman, ditambah lagi wajan-wajan gitu ya, teman-teman. Pokoknya memang selalu kayak gitu ya, walaupun kadang aku udah masak gitu kan ada menunya, cuman kan nggak nentu ya, teman-teman. Kadang pagi-pagi Pak suami minta digorengin telur gitu ya. Terus kadang juga anak-anak minta digorengin sosis lah segala macam buat makan gitu ya. Jadi walaupun nggak ya masak yang berat-berat gitu ya, tetap aja gitu ya ada yang dimasak di pagi hari, jadinya ya perkakas itu juga pada banyak yang keluar. Nah inilah contohnya ya teman-teman, memang kayak cucian piring itu memang gak ada habisnya. Tapi nggak apa-apa, walaupun cucian piring selalu banyak, intinya kita harus selalu semangat dan jangan sering-sering ngeluh. Dan juga jangan sering-sering mendengarkan orang yang sering mengeluh ya. Karena biasanya kalau misalnya kita udah sering-sering banget ngedengar orang yang sering ngeluh, teman-teman, biasanya itu juga bakalan kitanya itu juga bakalan jadi kayak sering ngeluh gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu butuh motivasi, carilah orang-orang yang bisa memberikan kita itu motivasi gitu ya, yang kayak bisa dibilang itu bisa menularkan vibe positif lah teman-teman ya ke kitanya gitu ya. Makanya kita tuh harus pandai dan bijak gitu ya dalam memilih tontonan, memilih teman, dan juga memilih pergaulan pastinya. Nah alhamdulillah ini hampir kelar nih teman-teman untuk cucian piring dan juga cucian yang lain-lain. Di sini seperti biasa ya, kalau misalnya udah habis habis nyuci piring gitu ya, aku selalu ngusahain buat kayak ngebersihin wastafelnya sekalian, biar nggak bau, biar nggak lalatan, dan juga biar tetap glowing untuk si sinknya ya teman-teman. Apalagi sink yang aku pakai ini tuh sink yang murah ya teman-teman dulu tuh, jadi ya harus dijaga-jaga aja lah teman-teman. Nggak apa-apa murahin ya, yang penting itu kita rawat dan kita jaga, dan pastinya harus selalu dibersihkan gitu biar enak dipandang. Nah ini kalian bisa lihat alhamdulillah untuk si dapur gitu ya, ini udah lumayan rapi. Itu tinggal nungguin airnya itu mendidih. Nah teman-teman, tadi airnya itu juga udah aku matiin apinya ya, karena tadi aku tuh juga sambil mandiin anak-anak dan airnya mendidih deh gitu ya. Jadi aku matiin airnya, dan sekarang aku tuh lanjut buat ngurusin anak-anak nih teman-teman. Mereka habis mandi dan di sini aku mau pakein anak-anak itu baju. Aku tuh kadang tuh sering ya teman-teman dapat komen katanya tuh enak banget ya Bun, kalau misalnya Bunda tuh makein baju anak-anaknya tuh kayaknya anteng gitu ya, nggak lari-larian sana sini ya. Sebenarnya nggak juga selalu kayak gitu ya teman-teman, namanya juga anak-anak. Kadang ada juga sih masa-masanya mereka itu tuh susah dibilangin gitu ya, kadang tuh lari-larian, kabur-kaburan gitu. Bahkan kadang tuh aku sampai rasanya tuh ngos-ngosan teman-teman, hanya makein mereka baju aja. Cuman ya keseringannya sih mereka itu anteng ya teman-teman, aku pakein baju, jadinya ya alhamdulillah sih ya nggak yang terlalu nyusahin banget gitu teman-teman pas makein mereka baju. Apalagi si kakak ini ya teman-teman, dia itu tuh nggak terlalu susah dipakein baju. Yang agak berdrama itu adalah adik ya teman-teman. Terkadang itu aku manggil-manggil dia nggak datang-datang, malah dia itu lari-larian, kabur-kaburan gitu ya teman-teman. Oke alhamdulillah ini adik udah selesai pakai baju. Nah ini kalian bisa lihat ya, si kakak ya tadi itu udah selesai pakai baju, dan ini si adik ini ya nggak seperti yang kalian pikirkan nih teman-teman. Kadang itu ya dia kayak gini, dia itu apa ya, kadang itu lari-larian, kabur-kaburan gitu ya, dan juga terkadang itu ya begini, nggak diam gitu ya teman-teman. Oke, di sini aku tuh pakein dulu si adek baju, dan kalau di rumah itu memang lebih paling nyaman itu pakai bajunya itu yang kaos ya teman-teman, yang simple-simple, karena memang di rumah kami itu kan panas gitu ya. Jadi memang kalau misalnya pas di rumah gitu ya nggak kemana-mana, itu enaknya pakai bajunya itu yang baju-baju kaos gitu ya, baju-baju yang bahan-bahannya itu tipis gitu teman-teman, biar anak-anak tuh nggak terlalu kegerahan gitu ya. Apalagi anak-anak yang seumuran si Twin, mereka itu memang bener-bener lumayan aktif ya teman-teman. Apalagi kalau udah sore hari gitu ya, bakalan kelayapan keluar rumah. Nah itu tuh kadang itu suka berkeringat gitu kan, jadi ya lebih baik gitu teman-teman anak-anak itu dipakein baju-baju kaos kayak gini.
Di sini tuh rambut anak-anak aku langsung ikat ya teman-teman, walaupun posisi rambutnya itu masih basah. Aku tuh sengaja gitu ya ngikatnya gitu langsung, karena kalau misalnya nggak langsung diikat nanti tuh bakalan susah gitu loh teman-teman diikat lagi, karena rambutnya itu udah ngembang gitu ya kalau misalnya udah kering tuh. Oke deh, di sini sebelum tidur aku tuh lanjut dulu buat motongin kuku anak-anak, dan di sini sebenarnya anak-anak tuh udah siap-siap mau tidur gitu ya. Aku juga udah bikinin susu sih teman-teman, cuman nggak apa-apa, tunggu dulu nanti aja minum susunya. Biar ini potong kuku dulu gitu ya teman-teman, karena kukunya anak-anak tuh udah panjang, udah hitam-hitam. Apalagi sekarang anak-anak itu kan sering banget main ke tanah gitu ya, apalagi sore hari itu kayak udah wajib banget main keluar gitu ya, main ke tanah gitu ya, ngacak-ngacakin segala macam itu ya teman-teman yang ada di tanah, ngorek-ngorek tanah gitu ya, namanya juga anak-anak. Jadi kadang itu ya kukunya itu menurut aku lebih cepat kotornya gitu ya. Jadi di sini tuh aku mau potongin dulu kukunya. Alhamdulillah juga gitu ya, kalau misalnya untuk urusan potong kuku, anak-anakku itu bukan tipe anak-anak yang susah dipotongin kuku. Malah mereka itu tuh tim yang kayak misalnya ngeliat aku motong kuku itu malah pengen gitu ya kukunya itu dipotong, dan bukan tim anak-anak itu yang nangis-nangis kalau kukunya dipotong ya teman-teman, benar-benar anteng gitu ya, masya Allah tabarakallah. Walaupun dulu di awal-awal aku tahu gitu ya aku punya anak kembar gitu ya, aku tuh ngerasa kayak aku bakalan bisa nggak ya gitu ya ngurusin mereka. Sejarah kan mereka itu kan ada dua gitu ya teman-teman, dan aku tuh kayak nggak berpengalaman gitu ya ngurusin anak dua kayak gini gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh dulu sebenarnya was-was gitu ya, tapi masya Allah, walaupun aku tuh dikasih anak kembar dan kayak nggak ada yang bantuin gitu ya, alhamdulillah Allah kasih kemudahan, diberikan anak-anak yang nggak terlalu susah diurus. Kalau misalnya dibilang anak-anak itu kadang ada masa-masa aktifnya, nakalnya gitu ya, itu wajar banget ya, namanya juga masih anak-anak, pasti masa-masa kayak gitu tuh pasti bakalan ada gitu ya. Dan terkadang itu ada juga kita itu yang benar-benar mental kita itu kayak bener-bener down gitu ya teman-teman, karena anak-anak yang mungkin mereka itu nangis-nangis lah, rewel segala macem gitu ya. Makanya kita itu harus benar-benar butuh support dari suami ya teman-teman, biar mental kita itu tetap terjaga dan biar tetap waras gitu. Kalau misalnya udah tahu gitu ya anak kayak gini gitu, kadang itu sering bikin mental kita down, tambah lagi suami itu nggak yang mau tahu gitu ya. Nah itu bakalan tambah down sih menurut aku ya teman-teman. Nah, di sini kakak udah selesai potong kuku, di sini tuh juga si adek udah potong kuku ya teman-teman. Nah, itu tuh si adek lagi megangin dodotnya gitu ya, karena ternyata tadi dia udah ngambilin susunya teman-teman, dan ternyata susunya udah diminum sampai habis ya. Jadi itu tuh tinggal botolnya doang. Tapi nggak apa-apa, nanti tuh setelah ini aku mau langsung tidurin aja anak-anak ya, karena si adek udah minum susu duluan. Karena si adek itu pinter banget teman-teman, manjat ya, kadang tuh suka diambil kursi gitu terus dia itu manjat. Oke deh teman-teman semuanya, makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.